Hari itu langit terlihat mendung ketika mobil bak kecil berhenti di depan sebuah rumah tua di ujung jalan yang sepi. Rumah itu berdiri sendiri, sedikit jauh dari rumah-rumah lain, dengan pagar besi yang sudah mulai berkarat dan halaman yang dipenuhi rumput liar. Di dalam mobil, Rudi mematikan mesin sambil menatap rumah itu beberapa detik. "Itu dia rumahnya," katanya pelan. Di kursi sebelahnya, istrinya Sinta ikut memandang ke arah bangunan itu. Rumah itu memang cukup besar untuk ukuran harga yang mereka bayar. 2 lantai, dengan jendela-jendela kayu tua dan atap yang sedikit menghitam karena usia. Namun, ada sesuatu pada rumah itu yang sulit dijelaskan. Sunyi. Terlalu sunyi. Seolah rumah itu sudah lama tidak dihuni. Di kursi belakang, anak mereka yang berusia 16 tahun, Dina, membuka pintu mobil dan keluar lebih dulu. "Lumayan juga besar," katanya sambil menatap bangunan itu. "Padahal harganya murah banget." Rudi hanya tersenyum kecil. Memang benar, rumah itu jauh lebih murah dibandingkan rumah lain di daerah yang sama. Awalnya ia bahkan sempat curiga ada sesuatu yang tidak beres. Namun setelah melihat kondisi bangunannya yang masih cukup baik, ia menganggap harga murah itu hanya karena rumah tersebut sudah lama kosong. "Sudahlah, yang penting kita punya rumah sendiri sekarang," kata Rudi. Mereka mulai menurunkan beberapa kardus dari mobil. Saat Rudi membuka pagar besi, suara berdecit panjang terdengar memecah kesunyian. "Kret!" Sinta tanpa sadar menoleh ke arah jalan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya deretan rumah yang terlihat tertutup rapat, seolah para penghuninya jarang keluar. "Sepi sekali ya di sini," gumamnya. "Iya," jawab Rudi sambil mengangkat kardus. "Tapi bagus juga, tidak terlalu ramai." Mereka berjalan melewati halaman menuju pintu depan. Rudi membuka pintu rumah dengan kunci yang diberikan oleh agen properti. Pintu itu terbuka dengan suara kayu yang berat. Begitu pintu terbuka, udara dari dalam rumah langsung menyambut mereka. Dingin dan sedikit lembab, seperti udara dari ruangan yang sudah lama tidak dibuka. Sinta melangkah masuk lebih dulu sambil melihat ke sekeliling. Ruang tamu cukup luas. Di tengah ruangan ada sebuah sofa lama yang masih tertutup plastik pelindung. Debu tipis terlihat menempel di beberapa sudut meja. "Rumahnya sebenarnya masih bagus," kata Sinta. Dina berjalan masuk sambil melihat ke arah tangga yang menuju lantai 2. Tangga kayu itu terlihat tua, namun masih kokoh. "Kamarku di atas ya?" tanya Dina. "Silahkan pilih saja," jawab Rudi. Mereka mulai membuka jendela agar udara segar masuk ke dalam rumah. Cahaya sore perlahan menerangi ruangan yang sebelumnya terlihat agak gelap. Beberapa jam kemudian, sebagian barang sudah berhasil mereka pindahkan ke dalam rumah. Langit di luar mulai berubah gelap. Sinta menyalakan lampu ruang tamu. Cahaya kuning dari lampu gantung menyinari ruangan dengan lembut. "Capek juga ya?" kata Sinta sambil duduk di sofa. Rudi mengangguk. "Iya, besok kita lanjut beres-beres lagi." Dina turun dari lantai 2 setelah memilih kamarnya. "Aku pilih kamar yang dekat jendela besar," katanya. "Pemandangannya ke halaman belakang." "Bagus," kata Rudi. Malam perlahan turun di lingkungan itu. Aneh sekali, suasana di luar rumah menjadi semakin sunyi. Tidak terdengar suara kendaraan, tidak ada anak-anak bermain, bahkan tidak terdengar suara televisi dari rumah tetangga. Seolah seluruh lingkungan itu tenggelam dalam kesunyian. Setelah makan malam sederhana dari makanan yang mereka beli di perjalanan, keluarga itu mulai bersiap tidur. Dina naik ke kamarnya di lantai 2. Rudi dan Sinta tidur di kamar utama di lantai bawah. Lampu-lampu rumah dimatikan satu persatu. Akhirnya hanya lampu kecil di lorong yang masih menyala. Rudi berbaring di tempat tidur sambil menarik nafas panjang. Akhirnya kita pindah juga," katanya. Sinta tersenyum kecil. "Ya, semoga kita bisa betah di sini." Di lantai atas, Dina juga mulai mematikan lampu kamarnya. Rumah itu perlahan tenggelam dalam keheningan malam. Namun tidak lama setelah semua lampu padam, suara pelan tiba-tiba terdengar dari lantai atas. Tok! Rudi membuka matanya. Ia mengira itu hanya suara kayu rumah yang memuai karena perubahan suhu malam. Namun beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Seperti suara langkah. Pelan.
berjalan di lantai atas rumah. Padahal, Dina sudah berada di kamarnya sejak tadi, dan tidak ada siapapun lagi di rumah itu selain mereka bertiga. Rudi menatap ke arah langit-langit kamar dengan perasaan aneh. Suara langkah itu terus berjalan pelan, mengitari lantai atas rumah yang gelap. Seolah ada seseorang yang baru saja mulai berjalan di rumah itu pada malam pertama mereka pindah. Rudi masih menatap langit-langit kamar ketika suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Langkah kaki itu pelan namun cukup jelas untuk membuat dadanya terasa sedikit sesak. Bukan suara kayu yang memuai seperti yang ia kira sebelumnya. Ini berbeda. Ini benar-benar terdengar seperti seseorang berjalan. Sinta menatap Rudi dengan wajah tegang. Dina belum tidur, bisiknya. Rudi menggeleng pelan. Harusnya sudah. Langkah itu berhenti sejenak. Keheningan kembali menyelimuti rumah. Namun, keheningan itu terasa lebih menekan daripada sebelumnya. Beberapa detik kemudian, tok. Satu langkah lagi. Kali ini tepat di atas kamar mereka. Sinta langsung meraih lengan Rudi. Mas, itu di atas kita. Rudi menghela napas panjang dan duduk di tepi tempat tidur. Ia mencoba berpikir rasional. Mungkin Dina sedang berjalan ke kamar mandi. Mungkin juga ada tikus besar di plafon. Namun tetap saja, suara itu terlalu berat untuk ukuran tikus. Aku cek ke atas, kata Rudi akhirnya. Sekarang? Tanya Sinta cemas. Iya, biar jelas. Rudi berdiri dan mengambil senter kecil dari kardus yang belum sempat dibongkar. Ia membuka pintu kamar perlahan. Lorong rumah terlihat redup dengan lampu kecil yang masih menyala. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Rudi berjalan menuju tangga. Tangga kayu itu terlihat gelap di bagian atasnya, karena lampu lantai 2 belum dinyalakan. Ketika ia mulai menaiki anak tangga pertama, krek, suara kayu berderit panjang terdengar. Ia berhenti sejenak, mendengarkan. Sunyi, tidak ada langkah lagi. Namun entah kenapa perasaannya justru semakin tidak nyaman. Rudi menyalakan senter dan mulai naik perlahan. Setiap langkah di tangga menghasilkan suara berderit yang memantul ke seluruh rumah. Krek, krek. Ketika akhirnya ia sampai di lantai 2, lorong terlihat gelap. Hanya cahaya senter yang menerangi lantai kayu dan dinding yang dipenuhi bayangan panjang. Kamar Dina berada di ujung lorong, pintunya tertutup. Lampu di dalam kamar tampak sudah mati. Rudi berjalan mendekat. Ia mengetuk pintu pelan. Dina? Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Dina, kamu bangun? Beberapa detik kemudian terdengar suara dari dalam kamar. Kenapa, Pak? Suara Dina terdengar mengantuk. Rudi sedikit lega. Barusan kamu jalan-jalan di luar kamar. Pintu kamar Dina terbuka perlahan. Dina berdiri di sana dengan wajah bingung. Enggak, jawabnya. Aku dari tadi tidur. Rudi mengerutkan kening. Kamu nggak keluar kamar sama sekali? Dina menggeleng. Enggak, memangnya kenapa? Rudi tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke lorong yang kosong. Tadi suara langkah itu jelas berasal dari lantai atas. Namun sekarang, tidak ada siapa-siapa. Baba kira kamu yang jalan, katanya akhirnya. Dina terlihat semakin bingung. Aku nggak keluar kamar, Pak. Rudi mengangguk pelan. Ya sudah, tidur lagi sana. Dina menutup pintu kamarnya kembali. Rudi berdiri sendirian di lorong lantai 2. Ia mengarahkan senter ke sekeliling. Lorong itu tidak terlalu panjang. Hanya ada 3 pintu kamar dan 1 kamar mandi kecil. Semua pintu tertutup. Tidak ada tanda-tanda seseorang baru saja berjalan di sana. Namun perasaan aneh itu masih ada. Seolah rumah ini menyimpan sesuatu yang belum mereka pahami. Rudi berjalan menyusuri lorong sampai ke ujung. Di sana ada sebuah jendela besar yang menghadap halaman belakang. Ia membuka tirai tipis yang menutupinya. Halaman belakang terlihat gelap. Hanya cahaya bulan yang menerangi beberapa pohon tua di sana. Angin malam membuat daun-daun bergerak perlahan. Tidak ada apa-apa. Rudi menghela napas. Mungkin cuma suara rumah tua, gumamnya pada diri sendiri. Ia mematikan senter dan kembali menuju tangga. Namun saat ia baru saja menuruni 2 anak tangga, tok, suara itu terdengar lagi. Tepat di belakangnya, di lantai 2. Rudi membeku. Ia perlahan menoleh ke atas. Lorong lantai 2 terlihat gelap, namun di ujung lorong, seperti ada bayangan yang baru saja bergerak melewati dinding. Cepat, sangat cepat. Rudi langsung menyalakan senter dan mengarahkan cahayanya ke lorong. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Ia menatap beberapa detik lebih lama. Dadanya mulai berdebar. Cuma bayangan, bisiknya mencoba meyakinkan diri. Namun sebelum ia sempat mematikan senter,
dari dalam salah satu kamar kosong di lantai 2, terdengar suara pelan. Tok, seperti seseorang baru saja melangkah di dalam kamar yang sejak tadi tidak pernah dibuka oleh siapapun. Rudy masih berdiri di tangga ketika suara itu terdengar lagi. Tok. Pelan. Jelas. Berasal dari salah satu kamar kosong di lantai 2. Tangannya yang memegang senter terasa sedikit gemetar. Cahaya senter itu masih mengarah ke lorong yang sepi. Sementara pintu kamar yang dimaksud berada di sisi kiri lorong. Tertutup rapat sejak mereka datang. Rudy mencoba mengingat. Kamar itu memang belum sempat mereka buka sejak pindah tadi siang. Semua barang masih di ruang tamu, dan mereka hanya membuka kamar Dina, serta kamar utama di lantai bawah. Namun sekarang, ada suara langkah dari dalam kamar itu. Rudy menelan ludah. Mungkin hanya kayu yang bergerak, atau tikus. Ia mencoba berpikir rasional, meskipun jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Pelan-pelan ia kembali menaiki tangga. Krek! Anak tangga kayu berderit panjang ketika ia naik. Lorong lantai 2 kembali terlihat di depan matanya. Sunyi. Terlalu sunyi. Udara di lantai atas terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Seolah jendela-jendela di sana terbuka. Padahal semuanya masih tertutup. Rudy mengarahkan senter ke arah pintu kamar itu. Pintunya terbuat dari kayu tua dengan cat putih yang mulai mengelupas di beberapa bagian. Tidak ada apapun yang terlihat aneh. Namun ketika ia melangkah mendekat, tok, tok, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Dari dalam kamar. Rudy berhenti tepat di depan pintu. Ia menahan nafas. Mendengarkan. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Tangannya perlahan menyentuh gagang pintu. Logamnya terasa dingin. Sangat dingin. Seolah pintu itu sudah lama tidak pernah dibuka. Ia menoleh sebentar ke arah kamar Dina di ujung lorong. Semuanya masih tenang. Tidak ada suara dari dalam kamar anaknya. Rudy kembali menatap pintu di depannya. Cuma kamar kosong. Gumamnya pelan. Ia memutar gagang pintu. Klik. Pintu itu terbuka sedikit dengan suara kayu yang berat. Rudy mendorongnya perlahan. Krek. Suara engsel yang berkarat memenuhi lorong. Cahaya senter langsung masuk ke dalam kamar. Ruangan itu kosong. Tidak ada perabot. Hanya lantai kayu yang dipenuhi debu tipis. Dindingnya polos. Dan sebuah jendela tertutup tirai usang di sisi kanan ruangan. Rudy menghela nafas lega. Tuh kan, gak ada apa-apa. Gumamnya pelan. Ia melangkah masuk. Lantai kayu di dalam kamar berbunyi pelan setiap kali ia menginjaknya. Krek, krek. Cahaya senter menyapu seluruh ruangan. Tidak ada tanda-tanda seseorang bersembunyi. Namun ketika cahaya senter mengarah ke lantai dekat jendela, Rudy berhenti. Di atas debu tipis di lantai, ada bekas langkah kaki. 1, 2, 3. Jejak itu terlihat jelas. Seperti jejak kaki seseorang yang berjalan dari arah jendela menuju tengah kamar. Ia menatapnya dengan dahi berkerut. Jejak itu masih sangat jelas. Seolah baru saja dibuat beberapa menit yang lalu. Namun yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah satu hal. Jejak kaki itu hanya menuju ke tengah kamar. Tidak ada jejak yang keluar. Seolah orang yang membuat jejak itu berhenti begitu saja di tengah ruangan. Rudy mengangkat senter dan melihat sekeliling. Kosong. Tidak ada siapapun. Ia kembali menyorot lantai. Jejak kaki itu berakhir tepat di depannya. Tidak ada kelanjutannya. Tidak ada tanda orang berbalik arah. Tidak ada jejak menuju pintu. Rudy merasa tenggorokannya kering. Siapa yang masuk ke sini? Bisiknya. Angin tiba-tiba bertiup pelan dari arah jendela. Tirai usang itu bergerak perlahan. Padahal jendela masih tertutup rapat. Senter di tangan Rudy sedikit bergoyang. Bayangannya bergerak di dinding seperti sesuatu yang hidup. Ia menoleh ke belakang. Pintu kamar masih terbuka. Lorong di luar terlihat gelap. Rudy hendak keluar dari kamar ketika tiba-tiba. Tok. Suara langkah terdengar lagi.
Kali ini bukan dari dalam kamar, melainkan dari lorong. Tepat di luar pintu. Rudy membeku. Perlahan ia mengarahkan senter ke arah pintu. Cahayanya menembus lorong yang kosong. Tidak ada siapapun. Namun suara itu terdengar lagi. Tok, tok. Langkah kaki. Berjalan menjauh. Menuju arah tangga. Seolah seseorang baru saja berdiri di depan pintu kamar. Memperhatikannya. Lalu pergi. Rudy langsung keluar dari kamar. Ia menyinari lorong dengan senter. Kosong. Tangga terlihat gelap. Tidak ada siapapun di sana. Namun suara langkah itu masih terdengar samar. Tok, tok, tok. Turun perlahan ke lantai bawah. Menuju ruang tamu yang gelap. Rudy berdiri di ujung lorong dengan nafas tertahan. Ia tahu satu hal sekarang. Suara langkah yang mereka dengar tadi malam bukan berasal dari Dina. Dan bukan juga dari rumah yang memuai. Ada sesuatu yang berjalan di rumah itu. Dan sesuatu itu baru saja keluar dari kamar yang seharusnya kosong. Rudy berdiri beberapa detik di ujung lorong lantai 2. Cahaya senter di tangannya masih menyorot ke arah tangga yang gelap. Dadanya terasa naik turun lebih cepat dari biasanya. Suara langkah itu sudah berhenti. Namun ia yakin sekali tadi mendengarnya turun. Perlahan, menuju lantai bawah. Siapa yang ada di bawah? Gumamnya pelan. Tentu saja tidak ada jawaban. Hanya kesunyian rumah yang terasa semakin tebal. Rudy melangkah menuju tangga. Setiap anak tangga yang diinjak mengeluarkan bunyi kayu berderit yang panjang. Krek, krek. Saat ia sampai di pertengahan tangga, udara dari lantai bawah terasa lebih dingin. Lampu kecil di lorong bawah masih menyala redup, memantulkan bayangan tangga di dinding. Ruang tamu terlihat sebagian dari posisi itu. Sofa tua yang mereka pakai sore tadi masih berada di tempatnya. Kardus-kardus pindahan juga masih menumpuk di dekat dinding. Tidak ada yang tampak bergerak. Namun entah kenapa, Rudy merasa seperti sedang diawasi. Ia turun satu langkah lagi. Kemudian satu langkah lagi. Senter di tangannya mengarah ke ruang tamu. Kosong. Perasaan saja, gumamnya mencoba menenangkan diri. Ketika akhirnya ia menginjak lantai dasar, ia berjalan perlahan menuju ruang tamu. Udara di ruangan itu terasa lebih lembab, seperti udara dari rumah tua yang sudah lama tertutup. Rudy menyapu ruangan dengan cahaya senter. Sofa, meja, kardus. Semua terlihat sama seperti sebelumnya. Namun saat cahaya senter melewati salah satu kardus besar di dekat dinding, ia berhenti. Kardus itu sedikit terbuka, padahal sebelumnya ia ingat menutupnya rapat. Rudy mendekat. Ia menunduk dan membuka kardus itu. Isinya hanya beberapa buku lama milik Dina. Tidak ada yang aneh. Ia menutup kembali kardus tersebut dan berdiri. Saat itulah, tok, suara langkah terdengar lagi. Sangat dekat, seperti berasal dari dapur. Rudy langsung menoleh ke arah lorong kecil yang menuju dapur. Dari ruang tamu, dapur tidak terlihat langsung karena tertutup dinding. Namun cahaya lampu dapur yang tadi dimatikan kini tampak menyala redup dari celah lorong. Rudy mengerutkan kening. "Aku yakin tadi lampunya dimatikan," bisiknya. Ia berjalan menuju lorong dapur dengan langkah hati-hati. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Ketika ia sampai di ujung lorong, ia menyorot dapur dengan senter. Lampu dapur memang menyala, namun ruangan itu kosong. Meja dapur masih bersih. Kulkas berdiri di sudut ruangan. Tidak ada siapapun. Rudy melangkah masuk. Matanya memperhatikan setiap sudut. Siapa yang nyalain lampu ini? Gumamnya. Ia hendak mematikan lampu ketika tiba-tiba, klik. Lampu dapur padam sendiri. Seketika ruangan itu menjadi gelap. Hanya cahaya senter yang tersisa. Rudy langsung menoleh ke arah saklar di dinding. Tidak ada siapapun di sana. Tangannya yang memegang senter mulai terasa dingin. "Ini nggak lucu," katanya pelan, meskipun ia tahu tidak ada yang mendengarnya. Ia berjalan cepat keluar dari dapur menuju ruang tamu.
Namun saat ia baru saja melewati lorong, suara lain terdengar dari belakangnya. Seret. Seperti sesuatu diseret pelan di lantai dapur. Rudi berhenti. Ia menoleh perlahan. Cahaya senter kembali menyinari dapur yang gelap. Semua terlihat diam. Namun suara itu terdengar lagi. Seret. Kali ini lebih jelas. Seolah seseorang sedang menyeret kaki di lantai. Dari dalam dapur, menuju lorong tempat Rudi berdiri. Jantung Rudi berdegup keras. Ia mundur 1 langkah. Cahaya senter masih menyorot dapur. Lalu perlahan, di lantai dapur yang redup, terlihat bayangan kaki. Bayangan itu muncul lebih dulu sebelum sosoknya terlihat. Seolah ada seseorang berdiri di sana. Namun tubuhnya tidak terlihat. Hanya bayangan kakinya saja yang bergerak di lantai. Kaki bayangan itu perlahan melangkah. Tok. 1 langkah. Seret. Langkah berikutnya terdengar seperti kaki yang diseret. Rudi menahan nafas. Cahaya senter di tangannya sedikit bergetar. Bayangan itu semakin mendekat ke lorong. Namun tubuh yang seharusnya membuat bayangan itu tidak pernah terlihat. Hanya bayangan langkah kaki yang bergerak di lantai. Semakin dekat, semakin jelas. Sampai akhirnya bayangan itu berhenti tepat di ujung lorong. Tepat di depan Rudi. Beberapa detik yang terasa sangat lama berlalu dalam keheningan. Rudi tidak berani bergerak. Tidak berani berbicara. Lalu, bayangan kaki itu perlahan berbalik arah dan berjalan kembali ke dalam dapur. Tok. Seret. Tok. Suara langkah itu menjauh perlahan, meninggalkan dapur kembali dalam keheningan. Rudi berdiri membeku di lorong. Kini ia tidak lagi mencoba mencari penjelasan logis, karena ia tahu satu hal dengan pasti. Malam pertama mereka di rumah itu, mereka tidak sendirian. Pagi datang perlahan bersama cahaya matahari yang menembus jendela ruang tamu. Rumah itu tampak jauh lebih normal dibandingkan malam sebelumnya. Debu yang terlihat di lantai kini disinari cahaya hangat, membuat ruangan terasa sedikit lebih hidup. Namun bagi Rudi, suasana itu tidak cukup untuk menghapus kejadian semalam. Ia duduk di sofa dengan secangkir kopi yang mulai dingin di tangannya. Matanya tampak lelah karena hampir tidak tidur sepanjang malam. Sinta keluar dari dapur sambil membawa piring sarapan sederhana. "Kamu belum tidur juga?" tanyanya pelan. Rudi menggeleng. "Cuma sebentar." Sinta duduk di sampingnya dan memperhatikan wajah suaminya. "Kamu masih kepikiran soal semalam ya?" Rudi tidak langsung menjawab. Beberapa detik ia hanya menatap lantai. "Aku dengar langkah kaki lagi," katanya akhirnya. Sinta mengerutkan kening. "Di atas?" "Bukan," jawab Rudi pelan. "Di dapur." Ia menceritakan apa yang dilihatnya malam tadi. Tentang lampu dapur yang menyala sendiri, suara sesuatu yang diseret, dan bayangan kaki yang berjalan tanpa tubuh. Semakin lama Sinta mendengarkan, wajahnya semakin pucat. "Mas, mungkin cuma bayangan dari luar," katanya mencoba mencari penjelasan. "Rumah ini kan banyak jendelanya." Rudi menggeling pelan. "Bayangannya ada di dalam dapur." Sinta tidak menjawab lagi. Keheningan kecil muncul di antara mereka. Dina turun dari lantai 2 beberapa menit kemudian dengan rambut masih sedikit berantakan. "Pagi," katanya sambil duduk di meja makan. "Pagi," jawab Sinta. "Tidurnya nyenyak?" tanya Rudi. Dina mengangguk. "Lumayan." Namun kemudian ia berhenti sebentar sebelum melanjutkan. "Cuma aku sempat kebangun sekali." Rudi dan Sinta langsung menoleh. "Kenapa?" tanya Sinta. Dina terlihat ragu. "Aku dengar suara orang jalan di lorong." Rudi merasakan perutnya seperti jatuh. "Jam berapa?" tanyanya. "Mungkin tengah malam," jawab Dina. "Aku kira Bapak yang lewat." Rudi tidak berkata apa-apa, karena ia tahu saat itu ia sedang di dapur.
Setelah sarapan, Rudi memutuskan keluar rumah sebentar. Ia ingin melihat lingkungan sekitar dengan lebih jelas di siang hari. Udara pagi di luar rumah terasa segar. Jalan di depan rumah mereka masih terlihat sepi, namun beberapa rumah di kejauhan mulai membuka pintu. Rudi berjalan menyusuri jalan kecil di depan rumah. Rumah-rumah di lingkungan itu terlihat cukup tua, tapi masih terawat. Beberapa menit kemudian, ia melihat seorang pria tua sedang menyapu halaman rumahnya. Rudi mendekat dengan senyum sopan. "Pagi, Pak." Pria tua itu menoleh. Wajahnya terlihat keriput dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya. "Pagi," jawabnya singkat. "Saya Rudi," katanya. "Baru pindah ke rumah di ujung sana." Pria tua itu langsung berhenti menyapu. Matanya sedikit menyipit. "Rumah yang lama kosong itu?" "Iya," jawab Rudi. Beberapa detik pria itu tidak mengatakan apa-apa, seolah sedang memikirkan sesuatu. "Keluarga saya pindah kemarin," lanjut Rudi. Pria tua itu mengangguk pelan. "Sudah lama rumah itu tidak dihuni." "Agen properti bilang begitu juga," kata Rudi. Ia ragu sebentar sebelum melanjutkan pertanyaan. "Pak, dulu rumah itu kenapa bisa kosong lama?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia menatap rumah Rudi dari kejauhan. Angin pagi membuat daun-daun di halaman bergerak pelan. "Banyak orang tidak betah tinggal di sana," katanya akhirnya. Rudi mengerutkan kening. "Kenapa?" Pria tua itu kembali menyapu halaman seolah tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Namun Rudi tidak menyerah. "Cerita apa?" Pria tua itu berhenti lagi. Kali ini wajahnya terlihat lebih serius. "Dulu ada keluarga yang tinggal di sana," katanya pelan. "Beberapa tahun lalu." "Terus?" Pria itu menarik nafas panjang. "Suatu malam, orang-orang dengar suara ribut dari rumah itu. Pagi harinya, keluarga itu pergi." "Pergi?" tanya Rudi. Pria tua itu mengangguk. "Pergi tanpa pamit. Semua barang mereka ditinggalkan." Rudi merasa bulu kuduknya merinding. Kenapa mereka pergi? Pria tua itu akhirnya menatap langsung ke mata Rudi. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat udara terasa lebih dingin. "Mereka bilang," ia berhenti sebentar, "ada seseorang yang berjalan di rumah itu setiap malam." Rudi menelan ludah. Pria tua itu melanjutkan menyapu lagi seolah pembicaraan sudah selesai. Namun sebelum Rudi pergi, pria itu berkata satu kalimat lagi tanpa menoleh. "Kalau malam nanti kamu dengar langkah kaki," suaranya terdengar pelan namun jelas, "jangan pernah ikuti kemana langkah itu pergi." Rudi berdiri diam beberapa detik di tengah jalan. Angin pagi berhembus melewati rumah-rumah yang sunyi. Dan entah kenapa, rumah barunya yang terlihat tenang di ujung jalan kini terasa jauh lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Siang hari berlalu tanpa kejadian aneh. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela-jendela rumah membuat semuanya terlihat lebih normal. Kardus-kardus pindahan mulai dibongkar satu persatu. Sinta menata dapur, sementara Dina membersihkan kamarnya di lantai 2. Rudi mencoba menganggap semua yang terjadi semalam hanya kebetulan. Namun kata-kata pria tua itu terus terngiang di kepalanya. "Kalau malam nanti kamu dengar langkah kaki, jangan pernah ikuti kemana langkah itu pergi." Menjelang sore, langit mulai berubah jingga. Bayangan pohon di halaman belakang memanjang hingga hampir menyentuh dinding rumah. Rumah itu kembali terasa sunyi. Tidak ada suara kendaraan lewat. Tidak ada anak-anak bermain di jalan. Seolah lingkungan itu selalu tenggelam dalam keheningan begitu matahari mulai turun. Saat makan malam, mereka mencoba berbicara tentang hal-hal biasa. Tentang sekolah Dina yang akan segera dimulai. Tentang rencana membeli perabot baru. Namun ada satu hal yang tidak pernah mereka sebutkan. Suara langkah kaki. Setelah makan malam, Dina kembali ke kamarnya untuk belajar. Sinta mencuci piring di dapur, sementara Rudi duduk di ruang tamu menonton televisi.
Namun pikirannya tidak benar-benar fokus pada layar. Sesekali ia menoleh ke arah tangga, menunggu, seolah tubuhnya sudah siap mendengar sesuatu. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam ketika televisi dimatikan. Sinta sudah tidur lebih dulu. Rumah itu kembali sunyi. Rudi mematikan lampu ruang tamu dan berjalan menuju kamar. Baru saja ia memegang gagang pintu kamar. Tok. Suara itu terdengar lagi. Langkah kaki. Pelan. Dari lantai atas. Rudi menutup mata sebentar. Ia sudah menduganya. Suara itu kembali. Tok. Tok. Langkah itu berjalan perlahan di lorong lantai 2. Persis seperti malam sebelumnya. Rudi berdiri diam beberapa detik. Kata-kata pria tua itu kembali terngiang. Jangan pernah ikuti. Namun rasa penasaran di dalam dirinya jauh lebih kuat. Ia mengambil senter yang masih ada di meja, lalu berjalan menuju tangga. Setiap langkah terasa lebih berat dibandingkan malam sebelumnya. Suara langkah di atas masih terdengar. Tok, tok, tok. Seolah seseorang sedang berjalan santai mengelilingi lantai 2. Rudi menaiki tangga perlahan. Krik. Anak tangga berderit panjang. Suara langkah di atas tiba-tiba berhenti. Keheningan menyelimuti rumah. Rudi sampai di lantai 2 dan menyorot lorong dengan senter. Kosong, seperti malam sebelumnya. Ia berjalan menyusuri lorong. Pintu kamar Dina tertutup. Lampu di dalamnya mati. Berarti Dina sudah tidur. Rudi terus berjalan sampai ke tengah lorong. Saat itulah sesuatu menarik perhatiannya. Di lantai kayu yang sebelumnya bersih, ada sesuatu yang baru. Jejak kaki. Jejak itu terlihat samar di permukaan lantai, seperti bekas kaki yang sedikit basah. 1, 2, 3. Jejak itu muncul dari arah tangga dan berjalan lurus menyusuri lorong. Rudi mengikuti jejak itu dengan cahaya senter. Jejak tersebut menuju kamar kosong yang ia buka semalam. Pintu kamar itu kini sedikit terbuka, padahal ia ingat menutupnya sebelum turun. Rudi menelan ludah. Ia mendekat perlahan. Jejak kaki itu terus berlanjut sampai masuk ke dalam kamar dan berhenti tepat di depan pintu. Seolah seseorang baru saja masuk ke dalam, namun tidak pernah keluar. Rudi berdiri di depan pintu dengan jantung berdebar keras. Tangannya mendorong pintu perlahan. Krik. Pintu terbuka. Cahaya senter menyapu ruangan. Kamar itu masih kosong. Namun ada satu hal yang berbeda. Jendela di dalam kamar kini terbuka. Tirai tua itu bergerak pelan tertiup angin malam. Padahal semalam jendela itu tertutup rapat. Rudi melangkah masuk. Lantai kayu berbunyi pelan di bawah kakinya. Ia mengarahkan senter ke lantai. Jejak kaki itu terus berlanjut masuk ke dalam kamar, sampai ke tengah ruangan. Dan sekali lagi, jejak itu berhenti begitu saja. Tidak ada jejak keluar. Rudi berdiri di tengah kamar dengan nafas tertahan. Ia mengangkat senter dan menyorot ke sekeliling. Kosong. Tidak ada siapapun. Namun tiba-tiba, tok, suara langkah terdengar lagi. Tepat di belakangnya. Di dalam kamar. Padahal ia berdiri sendirian di tengah ruangan. Rudi membeku. Perlahan ia menoleh. Cahaya senter menyapu lantai kosong. Tidak ada siapapun. Namun suara itu terdengar lagi. Tok. Satu langkah. Sangat dekat. Seolah seseorang berdiri tepat di sampingnya dan berjalan perlahan mengelilinginya dalam kegelapan kamar. Rudi merasakan udara di ruangan itu tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin. Nafasku terlihat tipis di udara. Suara langkah itu berhenti tepat di belakang punggungnya. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu, sebuah bisikan pelan terdengar sangat dekat di telinganya. Suara itu serak, seperti berasal dari tenggorokan yang sudah lama tidak digunakan. Kenapa kamu ikut berjalan? Rudi membeku di tengah kamar kosong itu. Senter di tangannya masih menyala, namun cahaya yang bergetar membuat bayangan di dinding terlihat seperti bergerak perlahan. Udara di ruangan itu terasa jauh lebih dingin dibandingkan lorong di luar. Dan suara itu
masih terasa sangat dekat di telinganya. "Kenapa kamu ikut berjalan?" Bisikan itu serak, pelan, seolah keluar dari tenggorokan yang sudah lama tidak mengeluarkan suara. Rudi menelan ludah. Ia ingin menoleh, namun tubuhnya terasa kaku. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menekan. Akhirnya, dengan sangat perlahan, Rudi memutar tubuhnya. Cahaya senter bergerak menyapu kamar. Kosong. Tidak ada siapapun di belakangnya. Hanya lantai kayu berdebu dan dinding kosong yang terlihat di cahaya pucat senter. Rudi menarik napas panjang. "Mungkin cuma halusinasi," gumamnya, meskipun suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Ia menyorot kembali lantai kamar. Jejak kaki yang tadi ia ikuti masih terlihat di sana, berhenti di tengah ruangan, tepat di tempat ia berdiri sekarang. Seolah seseorang pernah berdiri di sana sebelum ia datang. Angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang dari jendela yang terbuka. Tirai tua berkibar pelan. Fss. Suara kain yang bergerak menambah suasana aneh di ruangan itu. Rudi berjalan mendekati jendela. Ia memeriksa kuncinya. Benar, jendela itu terbuka. Padahal ia yakin semalam jendela itu tertutup. Ia menutupnya kembali dan mengunci rapat. Namun ketika ia berbalik, cahaya senter jatuh ke lantai, dan Rudi langsung berhenti. Jejak kaki itu bertambah. Sekarang tidak hanya ada satu jalur jejak, ada jejak baru yang muncul di lantai, tepat di belakang tempat ia berdiri tadi. Seolah seseorang baru saja berjalan di belakangnya. Satu langkah, lalu satu langkah lagi. Jejak itu terlihat basah dan gelap di atas debu tipis, dan jalurnya mengarah menuju pintu kamar. Rudi menahan napas. Jejak itu terus berlanjut keluar kamar, sementara ia berdiri di dalamnya. Perlahan ia berjalan mendekati pintu. Cahaya senter mengikuti jejak itu keluar ke lorong. Di lantai lorong yang redup, jejak itu terus berlanjut. Tok! Suara langkah kembali terdengar, namun kali ini berasal dari lorong. Rudi langsung menyorot ke depan. Tidak ada siapapun, namun jejak di lantai bertambah satu lagi. Seolah langkah itu terjadi tepat saat ia melihatnya. Satu jejak baru muncul perlahan, seperti ditekan oleh kaki yang tak terlihat. Rudi merasakan seluruh tubuhnya merinding. Jejak itu bergerak, satu persatu. Tok! Satu langkah lagi muncul. Tok! Jejak berikutnya muncul beberapa sentimeter di depannya. Seseorang sedang berjalan di lorong itu, namun tubuhnya tidak terlihat. Rudi mundur satu langkah. Senter di tangannya sedikit bergetar. Jejak itu terus berjalan, melewati lorong, menuju tangga. Tok! Tok! Setiap suara langkah diikuti oleh jejak baru yang muncul di lantai. Rudi berdiri terpaku menyaksikannya, sampai akhirnya jejak itu berhenti di ujung tangga. Beberapa detik tidak ada suara. Lalu, jejak baru muncul di anak tangga pertama. Seseorang mulai turun. Tok! Jejak kedua muncul di anak tangga berikutnya. Tok! Langkah itu turun perlahan, seolah seseorang berjalan santai menuju lantai bawah. Rudi berdiri di lorong tidak berani bergerak. Jejak itu terus turun, sampai akhirnya menghilang di lantai bawah yang gelap. Rumah kembali sunyi. Rudi masih berdiri di tempatnya selama beberapa detik. Baru setelah semuanya benar-benar hening, ia berjalan menuju tangga. Ia menyorot ke bawah dengan senter. Tidak ada apapun. Namun perasaannya mengatakan sesuatu sedang menunggu di bawah. Ia hendak turun ketika tiba-tiba pintu kamar Dina terbuka. Klik! Rudi langsung menoleh. Dina berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat. Tak, katanya pelan. Kamu dengar juga? Tanya Rudi. Dina mengangguk perlahan. Ada orang jalan di lorong. Rudi tidak langsung menjawab. Ia menatap anaknya beberapa detik. Dari tadi, Dina terlihat ragu sebelum menjawab. Bukan, ia menelan ludah. Dari tadi, ada orang berdiri di depan pintu kamarku.
Jantung Rudi seperti berhenti sejenak. Berdiri, Dina mengangguk. Ia lihat bayangannya dari bawah pintu. Dia gak bergerak lama sekali. Rudi merasakan tenggorokannya kering. Terus, kenapa kamu keluar sekarang? Dina menatap lorong dengan mata yang masih takut. Suaranya hampir seperti bisikan. Karena ia menunjuk ke arah tangga. Bayangan itu baru saja berjalan turun. Rudi dan Dina berdiri di lorong lantai 2 dalam keheningan yang berat. Cahaya senter di tangan Rudi masih menyorot ke arah tangga. Anak tangga kayu itu terlihat gelap dan kosong. Namun perasaan bahwa sesuatu baru saja turun dari sana tidak bisa hilang dari pikirannya. Dina memeluk lengannya sendiri. Wajahnya masih pucat. "Pak, kita turun?" bisiknya. Rudi tidak langsung menjawab. Beberapa detik ia hanya menatap ke bawah tangga. Kata-kata pria tua tadi pagi kembali muncul di kepalanya. "Kalau malam kamu dengar langkah kaki, jangan pernah ikuti kemana langkah itu pergi." Namun sekarang bukan hanya ia yang mendengarnya. Dina juga. Dan jika sesuatu benar-benar ada di rumah ini, ia harus memastikan keluarganya aman. "Ayah turun dulu," katanya pelan. "Kamu tunggu di sini." Namun Dina langsung menggeleng cepat. "Jangan tinggalin aku sendirian." Rudi terdiam sejenak. Akhirnya ia mengangguk. "Baik, kita turun pelan-pelan." Mereka berjalan menuju tangga. Setiap langkah mereka menghasilkan bunyi kayu yang berderit panjang. Krek, krek. Senter di tangan Rudi menerangi tangga yang sempit. Bayangan mereka memanjang di dinding. Ketika mereka sampai di tengah tangga, ruang tamu mulai terlihat di bawah. Gelap. Semua lampu masih mati. Namun sesuatu terasa berbeda. Udara di lantai bawah terasa lebih dingin dari sebelumnya. Seperti ada angin yang berputar pelan di dalam rumah. Rudi turun sampai ke anak tangga terakhir. Dina berdiri tepat di belakangnya. Ia menyorot ruang tamu dengan senter. Sofa, meja, kardus-kardus, semua masih di tempatnya. Namun ketika cahaya senter bergerak ke arah dinding dekat tangga, Rudi berhenti. Di bawah tangga ada ruang kecil. Ruang sempit yang tadi siang tidak terlalu ia perhatikan. Seperti ruang penyimpanan. Pintunya sedikit terbuka, padahal ia yakin pintu itu tertutup sebelumnya. Rudi menelan ludah. "Kamu lihat itu?" bisiknya. Dina mengangguk pelan. Pintu kecil di bawah tangga itu bergerak sedikit. Klik. Seolah ada sesuatu di dalam yang menyentuhnya. Rudi melangkah mendekat. Dina tetap mengikuti di belakangnya. Semakin dekat mereka ke pintu itu, udara terasa semakin dingin. Senter di tangan Rudi menyorot celah pintu. Gelap. Sangat gelap. "Ini cuma ruang penyimpanan," gumam Rudi mencoba menenangkan diri. Ia mendorong pintu itu perlahan. Krek. Pintu kayu tua itu terbuka. Cahaya senter langsung masuk ke dalam ruang sempit tersebut. Ruangan itu kecil, hanya cukup untuk beberapa kotak penyimpanan. Namun ruangan itu kosong, tidak ada apa-apa di dalamnya. Dindingnya kotor dengan bekas lembab yang sudah lama. Lantainya berdebu. Namun saat cahaya senter menyapu lantai, Rudi melihat sesuatu yang membuat nafasnya tertahan. Jejak kaki. Jejak yang sama seperti di lantai atas. Jejak itu terlihat jelas di atas debu, masuk ke dalam ruang kecil itu. Namun tidak ada jejak keluar. Seolah seseorang berjalan masuk ke dalam ruang itu dan tidak pernah keluar lagi. "Pak," suara Dina bergetar. Rudi tidak menjawab. Ia hanya menyorot lebih dalam ke ruangan itu. Kosong. Benar-benar kosong. Namun tiba-tiba, tok. Suara langkah terdengar lagi. Kali ini sangat dekat, tepat di dalam ruang kecil itu. Dina langsung mencengkeram lengan Rudi. "Pak, ada orang di situ." Rudi mengarahkan senter ke lantai, dan mereka melihat sesuatu yang tidak mungkin. Debu di lantai bergerak. Perlahan. Seolah sebuah kaki yang tak terlihat baru saja menapak di sana. Jejak baru muncul. Satu langkah. Lalu satu lagi. Jejak itu bergerak keluar dari ruang di bawah tangga. Satu persatu. Tok. Tok. Sampai akhirnya jejak itu berhenti tepat di depan mereka. Beberapa detik tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Hanya jejak kaki yang baru saja muncul di lantai kayu. Rudi dan Dina berdiri membeku. Lalu perlahan, udara di depan mereka terasa berubah. Seperti ada sesuatu yang berdiri sangat dekat. Sangat dekat. Dina tiba-tiba berbisik dengan suara hampir tidak terdengar. "Pak." Rudi menoleh sedikit. "Kenapa?" Dina tidak melihat ke lantai. Matanya justru menatap ke depan, ke udara kosong di depan mereka.
Wajahnya semakin pucat. "Pak," suaranya gemetar. "Itu bukan kosong." Jantung Rudi berdegup keras. "Kenapa kamu bilang begitu?" Dina menelan ludah. Matanya tidak pernah lepas dari titik di depan mereka. "Karena..." Ia menarik nafas pendek. "Karena aku bisa lihat wajahnya." Rudi langsung menoleh ke arah yang ditatap Dina. Namun di depan mereka hanya ada udara kosong, tidak ada siapa-siapa. Senter di tangannya menyapu ruang tamu yang gelap, lalu berhenti tepat di depan mereka. Cahaya itu hanya mengenai lantai kayu dan jejak kaki yang baru saja muncul beberapa detik lalu. Tidak ada tubuh, tidak ada bayangan manusia. Namun Dina masih menatap ke arah yang sama. Matanya membesar, seolah benar-benar melihat seseorang berdiri di sana. "Dina?" Suara Rudi pelan namun tegang. "Kamu lihat apa?" Dina tidak menjawab langsung. Bibirnya sedikit bergetar. "Ada orang," bisiknya. "Dia berdiri di depan kita." Bulu kuduk Rudi berdiri. "Seperti apa orangnya?" Dina menggeleng perlahan. Aku nggak bisa lihat jelas. Wajahnya gelap, seperti tertutup bayangan." Rudi merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia kembali mengarahkan senter tepat ke titik yang ditunjuk Dina. Cahaya itu menembus udara kosong. Namun saat ia memindahkan cahaya sedikit ke kiri, debu di lantai bergerak lagi. Tok! Satu jejak baru muncul, tepat di antara mereka. Dina mundur setengah langkah. Nafasnya mulai tidak teratur. "Dia jalan," katanya pelan. Rudi menatap lantai dengan mata tegang. Jejak itu benar-benar bergerak. Satu langkah lagi muncul. Tok! Jejak berikutnya muncul lebih dekat ke arah ruang tamu, seolah seseorang baru saja melewati mereka. Rudi menoleh cepat ke belakang, namun tetap tidak ada apapun. Jejak itu terus bergerak menjauh, satu persatu. Tok! Tok! Dina tiba-tiba memegang lengan ayahnya lebih erat. "Pak, dia lihat kita." Rudi menatap Dina. "Kamu yakin?" Dina mengangguk pelan. "Dia berhenti tadi. Terus dia kayak nengok ke arah kita." Rudi menelan ludah. Jejak kaki itu berhenti di tengah ruang tamu. Beberapa detik tidak ada gerakan. Lalu, jejak itu berubah arah. Sekarang mengarah ke dapur. Tok! Satu langkah muncul. Tok! Langkah berikutnya. Jejak itu berjalan perlahan menuju lorong dapur. Dina berbisik lagi. "Dia pergi." Rudi masih menatap lantai. Jejak itu terus menjauh sampai akhirnya menghilang di dalam dapur yang gelap. Rumah kembali sunyi. Tidak ada suara langkah lagi. Tidak ada jejak baru. Hanya mereka berdua yang berdiri di ruang tamu dengan nafas masih berat. Beberapa detik berlalu sebelum Rudi akhirnya berkata pelan, "Kita ke kamar." Dina langsung mengangguk. Mereka berjalan cepat menuju tangga. Tidak ada yang berani melihat ke arah dapur. Tangga kayu kembali berderit saat mereka naik. Krik, krik. Saat mereka sampai di lantai 2, lorong terlihat lebih gelap dari sebelumnya. Namun kali ini tidak ada suara langkah. Tidak ada jejak baru. Semuanya kembali diam. Rudi mengantar Dina sampai ke depan kamar. "Tidur saja," katanya pelan. "Besok kita pikirkan ini." Dina terlihat ragu. "Pak, iya? Kalau dia datang lagi gimana?" Rudi tidak langsung menjawab. Ia mencoba tersenyum tipis. "Pintu kamar kamu kunci saja." Dina masuk ke kamar dan menutup pintu. Klik. Suara kunci terdengar jelas. Rudi berdiri beberapa detik di lorong, memastikan semuanya benar-benar tenang. Lalu ia berjalan kembali ke kamar bersama Sinta. Sinta masih tertidur dan tidak menyadari apa yang terjadi malam ini. Rudi mematikan senter dan berbaring di tempat tidur. Namun matanya tetap terbuka. Pikirannya penuh dengan kejadian tadi. Tentang jejak kaki yang muncul sendiri. Tentang ruang di bawah tangga. Tentang apa yang dilihat Dina. Waktu berlalu perlahan. Mungkin hampir 1 jam. Ketika akhirnya Rudi mulai merasa sedikit mengantuk. Suara pelan terdengar dari lorong. Tok! Langkah kaki. Rudi langsung membuka mata. Suara itu kembali. Tok! Tok! Langkah itu berjalan di lantai 2, persis di luar kamar mereka. Namun kali ini berbeda. Langkah itu tidak terus berjalan. Langkah itu berhenti.
tepat di depan pintu kamar Rudi dan Sinta. Beberapa detik tidak ada suara. Rudi menahan nafas. Lalu, tok, satu langkah kecil terdengar lagi. Namun bukan menjauh. Langkah itu justru mendekat ke pintu. Sangat dekat, seolah seseorang berdiri tepat di luar. Kemudian, suara pelan terdengar dari sisi lain pintu. Suara yang sama dengan yang ia dengar di kamar kosong sebelumnya. Serak, dingin, dan hampir seperti bisikan. Akhirnya, kalian juga dengar, aku berjalan. Rudi menahan nafas ketika bisikan itu terdengar dari balik pintu kamar. Akhirnya kalian juga dengar aku berjalan. Suara itu pelan, serak, seolah keluar dari tenggorokan yang kering dan sudah lama tidak berbicara. Rudi langsung duduk di tempat tidur. Jantungnya berdetak keras di dada. Di sampingnya, Sinta masih tertidur lelap dan belum menyadari apapun. Rudi menoleh ke arah pintu kamar. Lampu kamar dalam keadaan mati, hanya cahaya tipis dari lampu lorong yang masuk melalui celah bawah pintu. Dan tepat di celah itu, terlihat bayangan. Bayangan seseorang yang berdiri di luar. Rudi menelan ludah. Ia tidak bergerak, tidak bersuara. Bayangan itu diam, tidak bergerak sama sekali. Seolah orang di luar pintu sedang berdiri dan menunggu. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menekan. Lalu, tok. Sebuah ketukan pelan terdengar di pintu. Sinta sedikit bergerak di tempat tidur. Rudi langsung menoleh padanya. Namun Sinta hanya bergeser sedikit dan kembali diam. Ia belum benar-benar bangun. Tok, tok. Ketukan kedua terdengar. Lebih jelas. Rudi merasa tenggorokannya kering. Ia perlahan turun dari tempat tidur. Lantai kayu berbunyi pelan saat kakinya menyentuhnya. Krek. Rudi berjalan menuju pintu dengan langkah hati-hati. Bayangan di bawah pintu masih ada, masih diam. Ia berhenti sekitar 1 meter dari pintu. Siapa? Bisiknya. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Beberapa detik kemudian, tok. Ketukan terdengar lagi. Namun kali ini bukan di tengah pintu, melainkan di bagian bawah. Seperti seseorang mengetuk tepat di dekat lantai. Rudi merasakan sesuatu yang tidak masuk akal. Jika seseorang berdiri di luar pintu, kenapa ketukannya begitu rendah, seolah tangan yang mengetuk berasal dari posisi yang sangat dekat dengan lantai. Rudi mengerutkan kening. Perlahan ia menunduk sedikit. Matanya mengarah ke celah di bawah pintu. Dan saat itulah tubuhnya membeku. Bayangan yang terlihat di celah pintu tidak terlihat seperti bayangan orang yang berdiri. Bayangan itu terlalu rendah, seolah seseorang sedang merangkak. Rudi mundur setengah langkah tanpa sadar. Senter yang tadi ia letakkan di meja diambil cepat. Ia menyorot ke arah pintu, namun cahaya itu tidak bisa menembus pintu kayu. Di luar sana, sesuatu masih bergerak. Seret, seret. Suara seperti tubuh yang diseret di lantai terdengar dari lorong. Sinta tiba-tiba bangun di tempat tidur. "Mas," katanya dengan suara mengantuk. Rudi menoleh cepat. "Jangan turun dari tempat tidur." Sinta langsung sadar ada sesuatu yang salah. "Kenapa?" Namun sebelum Rudi sempat menjawab, dari luar pintu terdengar suara lain. Suara tawa kecil, pelan, serak, dan sangat dekat. "Sekarang kalian juga dengar. Sekarang kalian juga lihat." Tangan di bawah pintu tiba-tiba menghilang. Bayangan itu mundur perlahan dari celah pintu. Suara seretan di lantai kembali terdengar. Seret, seret. Namun kali ini menjauh, menuju lorong, menuju tangga. Langkah itu perlahan berubah kembali menjadi suara kaki berjalan. Tok, tok. Suara itu turun ke lantai bawah. Rumah kembali sunyi. Rudi berdiri di tengah kamar dengan nafas berat. Sinta menatapnya dengan wajah pucat. "Apa yang barusan terjadi?" bisiknya. Rudi tidak menjawab, karena ia tahu satu hal yang jauh lebih mengganggu daripada semua kejadian malam ini. Suara itu berkata sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Yang dulu tinggal di kamar atas. Dan jika itu benar, berarti seseorang pernah tinggal di kamar kosong itu. Seseorang yang sekarang masih berjalan di rumah ini setiap malam.